Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya. Juga tak lupa marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pina Agustin. Saya berasal dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah singkat yang bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi dakwah. Dakwah kali ini saya akan membahas mengenai jangan pernah mengabaikan mereka yang menyimpang dari Allah. Nah, teman-teman, perbuatan menyimpang dari Allah itu kan banyak ya. Salah satunya misal orang yang suka mabuk-mabukan itu menyimpang dari jalan Allah. Biasanya kita kalau ngelihat orang yang mabuk-mabukan, pasti yang tertanam di diri kita itu, kalau kita sadar bahwa itu tidak baik, pasti kita akan kayak menghindar dan berharap supaya kita tidak menjadi seperti dia gitu. Itu bagi kita yang tahu bahwa itu tidak baik, memang sangat bagus memiliki pemikiran seperti itu, sangat baik. Namun teman-teman, di sisi lain ternyata justru orang itu bukan harus kita hindari semena-mena kita hindari gitu. Justru orang kayak gitu tuh perlu kita dekati, perlu kita nasihati agar dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kenapa kita perlu kayak gitu? Di sini saya mau membacakan salah satu surat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah teman-teman, di surat Al-Asr ayat 3 ini dijelaskan bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan supaya juga mentaati kesabaran. Jadi kalau misalnya kita melakukan kayak memberitahu bahwa itu tidak benar, otomatis kita sudah menasihati gitu, dan otomatis juga kita sudah mentaati kebenaran juga menetapi kesabaran menurut surat Al-Asr ayat 3. Mentaati kebenaran itu di mana gitu? Mentaati kebenaran ya kita melarang, kita menolak perbuatan dia gitu, bahwa perbuatan itu tidak baik. Juga kita menetapi kesabaran itu di mana? Waktu kita menasihati dia, kita jangan pernah putus asa. Mau selama apapun dia kita nasihati tapi dia tetap seperti itu, kita tetap sabar, kita harus tetap sabar walaupun kita tidak berani untuk secara langsung memberitahu, minimal kita mendoakan. Nah, di sini ada keterangan dari Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau lihat orang-orang mukmin di dalam saling kasih sayang, hubungan yang hangat, dan merasakan di antara mereka seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh,
maka seluruh tubuh itu akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Jadi teman-teman, kaitannya dengan contoh tadi kita orang pemabuk tadi, kita tuh menyadari bahwa itu perbuatan salah, dan akhirnya kita timbul inisiatif buat menasihati dia. Nah, kalau misalnya kita menasihati dia dengan ikhlas, dengan niat bahwa kita berharap dia supaya kembali ke jalan Allah gitu, berarti kita termasuk apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Orang-orang mukmin yang diumpamakan seperti anggota tubuh, dan apabila salah satu dari mereka sakit, maka semua akan merasakan sakitnya gitu. Dan kalau misalnya kita merasa si pemabuk ini berada di jalan yang tidak benar dan kita ingin membawa dia supaya berada di jalan benar, berarti kita sudah termasuk mukmin yang saling mengasihi, saling sayang menyayangi itu teman-teman. Dan juga ada di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang ada di bumi, niscaya Zat yang ada di langit akan mencintai kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, siapa sih setiap manusia yang gak mau dicintai, yang gak mau disayangi sama Zat yang ada di langit, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, kalau misalnya kita udah disayangin, udah dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kehidupan kita juga tidak akan pernah merasakan kehampaan, merasakan kesulitan yang gak pernah ada solusinya gitu. Karena kita merasa ada Allah itu sayang kita, Allah itu mencintai kita. Jadi setiap kesulitan yang kita alami, Allah pasti bantu, Allah pasti menangani gitu. Dan dengan syarat kita harus takwa kepada Allah itu sendiri. Kita juga harus taat, kita harus mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Orang-orang mukmin yang saling sayang menyayangi itu, pertama, silaturahmi. Silaturahmi ini penting banget ya teman-teman buat menjaga sebuah hubungan, supaya kita saling mengenal, supaya kita juga saling tahu, dan tujuannya bukan lain untuk saling menyayangi gitu. Kalau misalnya kita udah tahu, kita udah kenal, kita bisa saling menghargai, dan rasa penghargaan kita kepada dia itu bakalan direspon sama dia itu bahwa mereka peduli sama kita, dan nyambung ke tadi, pasti mereka juga bakal merasa disayangi oleh kita gitu. حقائق الرحمة لعباد الله تعالى ولن تستطيعوا ترجمتها حتى يرى خلقكم في من يسبكم، في من يؤذيكم، في من يتكلم عليكم وعلى دورتكم وعلى مشايخكم. كيف تتعاملون معهم، كيف ترحمونهم، كيف ترسونهم، وهم أحق بالرحمة لأنهم عرضوا أنفسهم لهلكة لا طاقة لهم بها. فكيف تشمت بالذي هلك؟ إلا تقول يا رب سلمني وخلصه. لابد من حمل معاني هذه الرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. لا تتحاملوا على من سب ولا على من تكلم ولا على من آذى، ولا مهمتكم رد السب بالسب ولا أمثال ذلك. مهمتكم حمل أمانة الوعي عن الله لأسرار الوحي وحسن البلاغ لعباد الله. كثير ما يكون هذا البلاغ صمت في بعض المواقف، وابتسامة في بعض المواقف، وإعراض في بعض المواقف. هي البلاغ وهي الأمانة وهي الأداء.
Jadi teman-teman, saya suka banget sama ungkapan ulama ini. Sayang banget saya lupa namanya siapa. Yang pasti kesimpulan dari penyampaian sang ulama ini, kalau kita mau membuat contoh, misal ada orang yang nggak suka sama kita, misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, entah nggak suka sama kepribadian kita, atau entah nggak suka sama perkumpulan kita, atau apapun itu, dia nggak suka sama kita. Akhirnya dia mencaci, dia ngejek, dia mengata-ngatai kita atau perkumpulan kita itu. Sebenarnya kita nggak bisa memberikan sikap kita yang kita justru jadi menjauh dari mereka karena mereka menentang kita, karena mereka mengejek kita, mengejek perkumpulan kita gitu. Bukan justru kita menjauhi mereka, tapi justru kita bagaimana caranya supaya inilah nasihat, inilah penyampaian, inilah penerimaan. Juga jangan sampai kita berdoa, ya Allah musnahkan mereka, baikanlah kami, misalnya. Sebaiknya kita tuh kayak berdoa itu di samping kita meminta kepada Allah supaya dilindungi, kita juga memohon kepada Allah supaya orang yang mencaci kebenaran ini, orang yang telah mengejek kebenaran ini, supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Banyak juga orang-orang yang dia jauh dari Allah, dia jauh dari jalan Allah, tapi ternyata ketika orang ini diberi sinyal oleh Allah supaya bertaubatlah kamu gitu, tetapi kita sebagai orang yang menyadari akan hal, tahu dan menyadari itu adalah buruk, kita malah acuh, kita malah nggak peduli gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebelumnya, alhamdulillah penjelasan kali ini selesai. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.